Shalom semua, shalom keluarga New Life. Shalom semua. Sungguh ya, senang ya kita bisa bertemu kembali di tahun yang baru, di minggu yang ketiga ya, di minggu yang ketiga dengan tidak satu kekurangan apapun, dengan penyertaan yang begitu sempurna ya. Dan tema untuk tahun ini adalah New Life ya. New Life. Kalau kita berbicara ngomong tentang New Life yang artinya adalah hidup baru ya. New Life yang artinya adalah hidup baru. Itu tidak akan terlepas dari dua kata, yaitu manusia baru. Hidup baru pasti berhubungan dengan manusia baru ya. Hidup baru berhubungan dengan manusia baru. Kalau kita ngomong tentang manusia baru, pasti berbicara tentang hidup yang lama dan hidup yang baru. Bagaimana hidup kita yang lama dan bagaimana hidup yang baru. Banyak orang di luar sana mereka merasakan mereka tahu bahwa hidup baru itu dimulai pada saat mereka dibaptis. Jadi pada saat seorang dibaptis, banyak orang mereka itu buat komitmen baru. Oh, saya sudah dibaptis, saya harus hidup baru nih, gitu ya. Kadangkala pada saat saya ada yang dibaptis, saya akan mengucapkan selamat dan saya akan bilang, selamat ya, selamat menempuh hidup baru, seperti itu ya pada saat seseorang dibaptis. Tapi tahukah Bapak Ibu, Saudara, bahwa hidup baru itu bukan titik tolak ukurnya pada saat kita dibaptis. Hidup baru itu dimulai pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam hati kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kita. Itu mulainya kita menerima hidup baru dalam kehidupan kita. Dibaptis adalah pernyataan iman kita, pernyataan iman percaya kita, seperti itu. Tapi kalau memang kita mau membuat komitmen, kita dibaptis nih, kita mau hidup baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, nggak apa-apa, nggak masalah, seperti itu, nggak masalah. Yang penting, yang namanya hidup baru adalah pada saat Yesus hadir dalam hidup kita sungguh mengakui Dia dalam kehidupan kita mengakui Dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan satu-satunya, itulah dimulainya hidup baru ya. Nah, saat ini kita sama-sama belajar ya dalam Kolose 3 ya, di Kolose 3 itu di mana Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah manusia baru. Habitat kita itu adalah hidup baru, seperti itu ya. Hidup baru dan hidup lama itu saling bertolak belakang satu sama lain. Jadi hidup lama dan hidup yang baru sangat bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Kalau kita mau memilih, harus pilih satu, hidup baru atau hidup lama, seperti itu ya. Nggak ada namanya setengah hidup lama dan setengah hidup baru, seperti itu. Nggak akan pernah adanya yang setengah-setengah. Oh, saya mau setengah-setengah aja nih, hidup lama dan hidup baru, seperti itu ya. Jadi tidak bisa dua-duanya mau kita hidupi, tidak bisa dua-duanya berjalan berdampingan, bareng-bareng gitu, nggak akan bisa. Kita harus memilih salah satu, mau hidup lama atau hidup baru. Jika kita memilih untuk hidup baru, maka hidup yang lama harus kita tinggalkan, harus kita tanggalkan kehidupan kita yang lama, kelakuan kita, sifat kita, segala sesuatu yang nggak benar harus kita tanggalkan dan kita menggantikan dengan hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Paulus sering menggambarkan bahwa hidup baru itu seperti kita mengenakan pakaian yang baru, ya, mengenakan pakaian yang baru, menanggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian yang baru. Coba nih Bapak Ibu, mungkin enggak kalau kita nih kita mau ganti baju, terus kita cuma buka separuh aja baju kita, terus kita pakai baju yang baru yang kita ambil dari lemari, seperti itu. Kan nggak mungkin ya, tangan sebelah kiri baju yang tadi yang belum dicuci, terus tangan sebelah kanan pakai baju yang kita baru ambil dari lemari. Apa kata orang seperti itu ya, kiri kanan ya, berbeda gitu ya pakaian kita, kiri dan kanan. Jadi, kalau namanya hidup baru harus menggambarkan bahwa itu mengenakan pakaian baru, menanggalkan, melepaskan, membuang pakaian kita yang lama, dan mengenakan, memakai pakaian yang baru. Tapi dalam hal ini, kita mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, baik, kita sama-sama kita buka ya di Alkitab kita ya, di Kolose 3 ayat 5. Di Kolose 3 ayat 5, kita lihat ya di Kolose 3 ayat 5, dikatakan, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat ke-6 dikatakan, semuanya itu mendatangkan murka Allah.
atas orang-orang durhaka. Jadi kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 5 itu dikatakan, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, dikatakan gitu. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kenapa hal itu harus dimatikan? Kenapa sih semua yang ada di dalam diri kita itu, semua yang bersifat duniawi harus kita matikan? Kalau kita lihat, kita balik ya, di Kolose 3 ayat 1 sampai 4, kita lihat di atasnya. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan gini, di ayat ke-1 ya. Karena itu, karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di ayat ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati. Dikatakan, sebab kita telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan ayat keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita baca bersama-sama ya, 1-4 ya. Dan pada saat kita lihat ya di ayat kelima, dimulai dengan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kenapa ayat ini bisa ditulis di ayat kelima? Karena dilatar belakangi dengan di Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kenapa sih kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, yang meliputi percabulan dan sebagainya? Karena kita itu sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Pada saat Yesus mati di kayu salib, kita sudah mati. Jadi pada saat saya, Ervi, pada saat Yesus mati di kayu salib, Ervi sudah mati juga di kayu salib, seperti itu. Sehingga dikatakan, di reminder ke kita, Paulus mereminder ke kita bahwa yang pada saat Yesus mati, kita juga mati, dan kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita dibangkitkan menjadi manusia baru, sehingga bagian kita adalah carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah hal yang berhubungan dengan Tuhan, bukan yang di bumi. Kalau yang di bumi itu bersifat sementara, yang di bumi itu bersifat hawa nafsu kita, yang di bumi itu bersifat duniawi. Dikatakan apa? Di ayat ketiga, sebab kita itu telah mati. Kita itu sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Pada saat Yesus mati, kitanya itu sudah mati. Jadi kita jangan lagi kita mengingat-ingat kalau kita sebagai manusia yang dulu, yang penuh dengan dosa, yang mestinya mendapat kehidupan kekal, kita tidak mengingat-ingat itu lagi. Kita di-reminder lagi nih, matikan segala sesuatu yang bersifat duniawi yang ada dalam diri kita. Karena kita itu sudah mati dan dibangkitkan bersama Kristus. Yang jadi bagian kita saat ini adalah kita sudah mati, dan bagian kita adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan lagi fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini, yang bersifat duniawi, yang bersifat nafsu, yang bersifat kedagingan kita saat ini. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya, mematikan dalam diri kita hal yang bersifat duniawi, yaitu dijelaskan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, mungkin keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan ya. Banyak kan kadang-kadang daging lebih berbicara, lebih berperan dalam kehidupan kita daripada keinginan roh, seperti itu ya. Mari kita mematikan semua hawa nafsu, semua keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan nafsu dan jahat, keserakahan, karena keserakahan ya, keserakahan bisa berbicara. Kita self-centris, kita maunya semua yang kita miliki adalah punya kita pribadi, bukan punya orang gitu ya. Semua berkat, semua yang Tuhan percayakan pada kita milik kita gitu ya. Tapi kita menjauhkan hal-hal seperti itu karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita saat ini bukan milik kita. Itu adalah punya Tuhan. Kita itu hanya dititipi. Mungkin kita punya materi, seperti kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita tuh hanya dititipin dan kita diberi anugerah untuk
bisa menikmati gitu ya. Kita bukan owner, tapi luar biasanya kita diberi anugerah untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak semua orang bisa menikmati, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang bisa menikmati. Saya melihat bahwa banyak teman-teman saya yang mungkin secara ekonomi mereka berkecukupan, malah berkelimpahan. Tapi yang herannya, setiap hari mereka tuh tidak pernah dikatakan menikmati hidup. Mereka penuh dengan hawa nafsu, pengennya lebih, pengen dapat lebih dan lebih lagi. Sudah punya rumah, pengen dapat lebih, rumah yang lebih besar. Itu nggak ada yang salah, tapi kita harus tahu tujuan kita itu apa. Kalau kita pengen punya yang lebih daripada apa yang kita miliki saat ini. Apakah sesuai dengan rencana Tuhan, ataukah cuma untuk memenuhi nafsu kita, untuk memenuhi keinginan pribadi kita. Yang tahu kan hanya kita ya. Berikutnya, nafsu jahat. Keinginan kita yang jahat dikatakan. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus terang pada saat saya membaca ayat ini gitu ya, saya membaca tentang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan yang dikatakan yang sama dengan penyembahan berhala. Selama ini saya menganggap bahwa penyembahan berhala adalah suatu dosa yang kebangetan, yang sudah kebangetan ya. Dosa itu yang terlalu banget. Ternyata hal ini dikatakan bahwa percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Hawa nafsu itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Berarti pada saat kita mengikuti keinginan daging kita, kita serakah, kita berbuat cabul, kita najis, itu sama dengan penyembahan berhala. Dan semua itu mendatangkan murka Allah. Seperti itu ya. Jadi di ayat 5-6 kita sama-sama belajar. Dimulai dengan karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Memang hal ini, hal-hal percabulan, yang kenajisan, yang semua yang bersifat duniawi, dulu mungkin memenuhi kehidupan kita. Dulu berlaku dalam kehidupan kita sebelum kita menjadi orang percaya. Tapi kabar baiknya, pada saat kita percaya pada Yesus, kita sudah mati bersama-sama dengan Dia dan kita dibangkitkan menjadi manusia baru yang diberikan keselamatan kekal. Yang dulunya mungkin kita menuju kebinasaan, yang dulu hidup kita nggak jelas gitu ya, nggak jelas, mungkin tidak berpengharapan, mungkin kita merasa hidup kita susah deh, karena ngapain sih hidup seperti ini. Tapi pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus gitu kan, segala sesuatu yang terbaik sudah dianugerahkan kepada kita ya. Jadi dikatakan karena itu matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi, karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Kenapa? Karena bagian kita adalah kita mencari perkara yang di atas. Kita adalah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup yang kita hidupi itu adalah hidup bersama Kristus, bukan hidup kita lagi. Itu kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kalau kita lanjutkan ya, kita lanjutkan di ayat ke-7, kalau ayat ke-7 sampai 10 dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu sebelum kita menjadi orang percaya, kita dulu melakukan hal-hal yang tadi loh, yang menajis, yang percabulan, yang mengikuti hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Dulu kita juga hidup di dalam kesana pada saat kita belum percaya dengan Tuhan. Dikatakan di ayat ke-8, tetapi sekarang dikatakan saat ini buanglah semuanya itu. Buanglah semuanya itu, yaitu dideskripsikan lagi oleh Paulus bahwa marah, pada saat kita marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Mungkin hal-hal ini pada saat kita belum percaya, pada saat kita hidup dalam dosa, mungkin kita menjadi orang yang sering marah, kita sering melakukan hal-hal yang jahat, kita sering memfitnah, ataupun kata-kata kotor yang sering keluar dari mulut kita. Itu mungkin seringkali kita alami pada saat kita belum mengenal Tuhan. Dikatakan di ayat berikutnya, di ayat ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi kita di reminder lagi ya, buanglah semua itu, semua yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Marah, geram, jahat, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi camkan dalam hati kita, pada saat kita ngomong new life, kita ngomong kehidupan baru, itu berarti kita harus menanggalkan manusia lama kita dan semua kelakuannya. Dan itu berbicara keputusan.
Itu berbicara keputusan. Kita mau apa enggak? Tuhan sudah mati bagi kita. Dia sudah memberikan kita kehidupan baru. Tapi kalau kita masih mau hidup dengan manusia lama, itu pilihan kita. Yang rugi ya kita sendiri gitu ya. Yang rugi kita sendiri. Kita masih berfokus pada kehidupan duniawi, yang rugi kita sendiri. Itu keputusan kita. Roh Kudus selalu menolong. Mungkin secara manusia kita untuk menanggalkan kehidupan duniawi itu gampang-gampang susah ya. Kadang kita masih cenderung pengen balik kehidupan kita yang lama. Tapi Roh Kudus selalu menolong. Roh Kudus selalu menguatkan. Roh Kudus selalu mengingatkan setiap kita bahwa hidup kita itu sudah benar di hadapan Tuhan. Kita harus menanggalkan semua yang bersifat duniawi, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan di ayat ke-9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah, bukan kamu akan ya, dikatakan kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kan beda kalau akan. Kita telah menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya. Dikatakan seperti itu. Dan berikutnya, dan telah mengenakan manusia baru. Jadi kita telah menanggalkan manusia lama. Pada saat Yesus mati, kita sudah menanggalkan semua manusia lama kita, kelakuan kita yang tidak benar, dan telah mengenakan manusia baru. Katakan, yang apa? Yang terus-menerus diperbaharui. Jadi kita telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh siapa? Kita secara manusia mungkin kita pasti nggak mampu, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa terus-menerus tambah mengenal Tuhan, tambah kita mengenal kebenaran firman, tambah kita disempurnakan, tambah kita kita dituntun untuk kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus. Jadi bukan cuma mengenakan manusia baru sudah berhenti, enggak. Tapi terus-menerus kita itu diperbaharui. Kita dituntun oleh Roh Kudus, kita diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Coba kalau Bapak Ibu merenungkan, pada saat awal kita bertobat, ya mungkin pada saat kita belajar kebenaran firman, pengenalan kita akan kebenaran firman, pengenalan kita akan Allah mungkin cuma 5-10%. Tapi tahukah kita pada saat kita ikut ibadah, kita ikut pendalaman Alkitab, kita ikut Bible study, di sana tanpa kita menyadari, manusia roh kita terus-menerus diperbaharui oleh firman itu, ya, terus-menerus diperbaharui, dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, ya. Jadi kita terus diperbaharui sehingga apa? Menurut gambar kaliknya, kalau kita klik ya, itu ada di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita awalnya dasarnya kita adalah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Seperti itu ya, gambar dan rupa Allah. Jadi kita benar-benar di reminder ya untuk kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia terus-menerus kita diperbaharui dengan Allah setiap hari gitu ya. Tambah hari, tambah mengenal. Pada saat kita awal bertobat mungkin kita taunya cuma 5-10%, tambah kita ikut ibadah, kita merenungkan firman, kita belajar firman, kita ikut Bible study, lambat laun tapi kita sadari, ternyata kita telah mengenal Allah lebih daripada pada saat kita awalnya ya, pada saat kita bertobat. Coba kalau kita ada waktu kita renung, pada saat manusia rohani kita pasti nggak sama gitu pada saat kita awal bertobat dengan saat ini. Pasti sudah berbeda. Kita lebih mengenal Tuhan, kita tahu rencananya apa sih yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup lama itu hidup yang berfokus pada diri kita sendiri. Maunya kita aja yang dianggap, maunya kita aja yang dihargai gitu ya. Dan kalau kita tahu kehidupan lama kita itu menuntun kita menuju kebinasaan. Tapi pada saat kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, itu kita hidup yang berpusat pada Kristus. Dan kita menerima jaminan keselamatan. Kita menerima jaminan keselamatan. Ayat 21 sampai 22 dikatakan karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Katakan ya di Efesus. Jadi pada saat
kita sudah mengenal dan menerima pengajaran, menerima kebenaran di dalam manusia lama, bukan mau boleh iya, boleh enggak. Jadi kan kita harus menanggalkan manusia lama, karena apa? Manusia lama itu menuntun kita untuk binasa, karena semua dipenuhi oleh nafsu-nafsu duniawi, seperti itu ya. Jadi hal pertama yang pengen saya bagikan gitu ya, yang pengen saya bagikan sore hari ini, bagaimana sih kita hidup sebagai manusia baru, hidup dalam kehidupan baru. Yang pertama, saya memberikan 3 H ya. H yang pertama adalah hidup menurut gambar Allah. Hidup menurut gambar Allah. Jadi H yang pertama adalah hidup menurut gambar Allah, yang dikatakan yang tadi, dikatakan bahwa karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi kita hidup menurut gambar Allah. Yang pertama, yang pertama hidup menurut gambar Allah. Gambar Khaliknya itu kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dari awal penciptaan, Tuhan sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Allah dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Jadi kita benar-benar kita ini ya, kita belajar ya bahwa untuk kita hidup berdasarkan apa kata Allah dalam kehidupan kita. Awalnya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Dia, kita ikut gitu loh, kita balik gitu loh, berbalik dalam kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Terus kita lihat lagi ya di Efesus 4 ayat 21 sampai 24 yang tadi kita sudah baca, dikatakan gini. Di ayat ke-23 ya. Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita harus menanggalkan manusia lama, karena manusia lama kita itu menuntun kita menuju kebinasaan, sehingga apa? Kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita, dan kita mengenakan manusia baru yang apa? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi manusia baru itu telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya ya. Di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Jadi itulah habitat kita. Jadi pada saat kita bilang hidup dalam gambar Allah adalah kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada saat Tuhan menciptakan kita pada awalnya itu segambar dan serupa dengan Dia. Bukan hidup dalam dosa, bukan hidup dalam nafsu, bukan hidup dalam kebinasaan. Jadi hidup baru itu ditandai dengan menanggalkan hidup lama yang dikuasai oleh dosa, dan Yesus sudah mematahkan semua kuasa dosa dan membebaskan kita dari dosa. Sehingga apa? Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita. Kalau kita bilang, oh ya saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak ada alasan lagi. Karena semua bukan karena kita, tapi karena Yesus yang melakukannya buat kita. Dikatakan kita menanggalkan manusia lama, kita menanggalkan semua dosa. Karena Yesus pada saat Dia mati, Dia sudah mematahkan semua dosa dan membebaskan kita, menjadikan kita adalah manusia-manusia yang merdeka di dalam Dia. Sehingga tidak ada alasan lagi kalau kita bilang, waduh susah bagi saya untuk menanggalkan manusia lama, keinginan daging saya masih kuat. Tidak ada alasan, karena yang mengerjakan itu, yang membuat kita bisa hidup dalam manusia baru itu bukan kita, tetapi Yesus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah anugerah yang kita terima di dalam Yesus. Sehingga kalau kita tahu di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah gitu saat ini, bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan pada diri kita sendiri bahwa kita itu ada di dalam Kristus, sehingga kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan yang baru sudah datang, bukan yang baru akan datang gitu ya. Bukan OTW yang baru, tapi yang baru itu sudah datang pada saat kita percaya pada Yesus. Dia sudah mati bagi kita
dia bangkit. Jadi pada saat dia bangkit, kita juga bangkit bersama dengan Kristus dan memiliki manusia baru, memiliki kehidupan baru bersama dia. Reminder diri kita sendiri ya, bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Sadar nggak bahwa kita sesungguhnya yang baru itu sudah datang dalam kehidupan kita. Maka tadi saya katakan bahwa tidak ada alasan lagi bahwa bagi kita bahwa kita bilang kita nggak mampu, kita nggak bisa, karena bukan kita yang hebat, bukan kita yang bisa mengerjakan, tetapi Yesus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini mungkin kita masih terikat dengan mamanya, oh ya kita masih suka marah, aduh saya nggak bisa lah, nggak marah. Terus kita, oh saya merupakan orang yang nggak sabar, saya nggak bisa lah jadi orang sabar. Tidak ada alasan lagi. Kalau kita bisa sabar, itu bukan karena kita. Kita sabar karena Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang memampukan kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bisa rendah hati, yang menjadi orang yang bisa tidak fokus pada diri sendiri. Bukan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kita bilang tidak bisa. Tidak ada alasan. Karena Yesus yang sudah mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di Galatia ayat 20 dikatakan, bukan ayat yang asing ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, pada saat ini kita hidup, kita semua hidup, tetapi bukan lagi kita yang hidup. Pada saat saya Ervi, pada saat ini Ervi hidup, bukan lagi Ervi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Dan hidup yang kita hidupi, hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya buat aku. Jadi hidup yang kita hidupi itulah hidup dalam Kristus, hidup oleh iman. Karena apa? Karena Yesus yang sudah mengasihi kita dan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya buat setiap kita. Jadi yang pertama, pada saat kita berbicara manusia baru, hidup yang baru adalah hidup sesuai dengan gambar Allah. Hidup sesuai dengan gambar Allah dalam hidup kita. Jadi bukan dengan keinginan kita sendiri, bukan dengan suka-suka kita sendiri, tapi kita hidup sesuai dengan gambar Allah dalam hidup kita. Hal yang pertama. Terus yang berikutnya, kita lanjut ya di ayat yang berikutnya. Di Kolose 3, ayat berikutnya di ayat 11 sampai 14, kita coba bisa baca ayat 11 sampai 14, dikatakan, dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dan saya percaya orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya adalah kita ya. Setiap kita adalah orang percaya ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan berikutnya lagi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, dikatakan, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau kita, poin kedua yang kita belajar, yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kalau tadi kita belajar ya, yang pertama adalah hidup menurut gambar Allah. Yang pertama hidup menurut gambar Allah. Yang kedua adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu berbicara hidup yang saling mengasihi ya. Hidup dalam saling mengasihi. Kasih itulah yang mempersatukan setiap kita. Kita menerima kasih Kristus, dan kita bisa membagikan kasih itu kepada banyak orang. Kasih itu yang mempersatukan setiap kita. Kasih itu pun juga yang mempersatukan setiap kita dalam satu keluarga New Life gitu ya. Kasih itu yang membuat kita belajar untuk kita tidak membeda-bedakan ya. Kita belajar kan, pada saat kita hidup dalam kasih, kita belajar untuk tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kalau dikatakan yang tadi ya, tidak lagi ada lagi orang Yunani, Yahudi, bersunat atau tak bersunat, orang budak atau merdeka, nggak ada lagi orang seperti itu. Kasih Kristus yang sudah sudah memampukan kita untuk bisa menerima semua orang apa adanya. Coba kalau kita lihat di dosa jauh-jauh di keluarga New Life,
Mungkin banyak kita dari berbagai suku, dari berbagai golongan, dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tapi kita tidak pernah kan menjadikan perbedaan itu menjadi apa ya, menjadi kita menggolong-golongkan. Tidak. Tetapi kita menyebut kita sebagai satu keluarga, yaitu keluarga New Life di dalam Tuhan. Karena apa? Kita bisa kita bisa menerima satu sama lain, menerima kelebihan dan kekurangan gitu ya. Satu sama lain itu hanya oleh karena kasih ya. Oleh karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk menerima semuanya. Di keluarga New Life ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam bahasa. Tapi kita tidak pernah mensoalkan gitu karena kita tahu bahwa kita satu tubuh di dalam Kristus. Kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita bisa menerima satu sama lain. Dan yang tadi dikatakan di ayat ke-12 ya, dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saya percaya kita semua ya, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Dikatakan kenalkanlah belas kasihan. Jadi pada saat kita hidup sebagai manusia baru, kita hidup dalam kasih, kita belajar dari Paulus bahwa kenakanlah belas kasihan. Biarlah kasih itu memampukan kita pada saat ada keluarga yang berduka, ada keluarga yang ditimpa masalah, kita turut gitu ya, bisa merasakan, dan kita juga setidaknya kita belajar bagaimana kita bisa membantu salah satu anggota keluarga yang memang ada pergumulan, yang memang ditimpa suatu masalah seperti itu ya. Ada belas kasihan, kita sama-sama nih, kalau ada satu, mamanya yang salah satu yang kehidupannya mepet, seperti kita belajar untuk kita bisa saling memberkati, saling membantu dalam keluarga New Life seperti itu. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan ya, kerendahan hati berbicara tidak sombong ya. Mungkin di keluarga New Life ada yang status pendidikan SMA, ada yang SD, ada yang sarjana seperti itu tidak menjadikan kita jadinya kita tuh sombong, enggak, itu cuma pendidikan seperti itu, tapi kita tetap satu dalam kasih, kita tetap rendah hati gitu ya, kita tetap rendah hati, kita tetap lemah lembut antara satu dan yang lain ya, kita belajar untuk berkata dengan yang baik dan intonasi yang baik gitu ya, dengan intonasi yang lembut, dengan intonasi yang sopan, itu karena apa? Hanya karena kasih. Coba kalau nggak ada kasih, waduh, mungkin kita bisa ngomongnya kayak rada intonasi kayak orang jutek seperti gitu ya, kayak orang lagi marah seperti itu. Dan dikatakan dan kesabaran, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Mungkin pada saat kita dulu kita orang yang nggak sabar, suruh nunggu sebentar, aduh lama kali, maunya marah. Tapi kok tiba-tiba kita bisa berubah, karena kasih Kristus lah yang mengubahkan kita, gitu ya. Kasih Kristus yang mengubahkan kita, yang bisa kita sabar. Oh, kita lihat orang ini kok belum bisa ya pada saat kita ngajarin seseorang, orang ini kok belum bisa ya menerima apa yang kita ajarin. Oh, kita sabar nih, kita pelan-pelan kita menuntunnya. Kadang-kadang saya pun ya, saya termasuk orang yang nggak sabar gitu ya. Saya termasuk golongan orang yang nggak sabar. Saya pengennya cepat seperti itu. Tapi kadang-kala pada saat saya mengajarin seseorang gitu ya, ngomong sama seseorang, saya nggak tahu gitu gimana saya bisa sabar. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, saya tahu ini bukan saya. Kalau sayanya RV-nya itu, aduh saya tuh nggak sabar gitu. Apalagi namanya nunggu gitu ya, nggak sabar. Tapi saya tahu bahwa kalau saya bisa sabar itu bukan karena saya, karena kasih Tuhan yang memampukan saya untuk bisa bersabar. Karena kasih Tuhan. Yang di berikutnya lagi kita lihat ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Karena kasih itu memampukan kita. Pada saat ada seorang keluarga kita yang melakukan kesalahan, kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar bahwa setiap orang tuh punya kelemahan, setiap orang tuh masih bisa berbuat salah gitu ya. Jadi kita belajar untuk mengampuni, untuk punya hati yang besar, kita punya kebesaran hati untuk bisa mengampuni orang lain, untuk bisa menerima permintaan maaf dari orang lain. Kadang-kadang kan kita orang minta maaf, males maafkan mulu, gak berubah-berubah. Kadang kan kita masih seperti itu, maafkan lagi, kok dia gak berubah-berubah. Tapi pada saat kita hidup dalam manusia baru, kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita belajar untuk mengampuni seorang yang lain. Mungkin kita mengampuni sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kita tahu bahwa kebenaran firman bahwa kita belajar untuk mengampuni 70 kali 7 kali, seperti itu ya.
Kita belajar untuk mengampuni orang 70 kali 7 kali, ya, seperti itu. Dikatakan di ayat berikutnya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pada saat kasih itulah yang memampukan kita untuk kita bisa sabar dan mengampuni seseorang terhadap yang lain. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang ada dalam diri kita yang menyempurnakan kita, sehingga kita bisa menerima orang lain apa adanya, tanpa kita membedakan si A, B, C, tanpa kita membedakan latar belakang, suku, status sosial, pekerjaan, itu sudah tidak ada dalam kamus kita, yang kita tahu bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi hal yang kedua yang kita belajar adalah hidup dalam kasih. Hal yang kedua adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Pada saat kita hidup dalam manusia baru, itu artinya kita hidup dalam kasih. Oke, yang berikutnya lagi ya, kita lanjutkan di ayat kita lanjut di ayat ke-15, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi biarlah damai sejahtera Kristus ada di dalam hati kita. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya percaya pada saat kasih Kristus memenuhi kehidupan kita, pasti damai sejahtera Tuhan juga memenuhi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Itu adalah hal yang kedua ya. Hal yang kedua adalah hidup dalam kasih. Sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk hal yang ketiga, kita baca lagi di Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu bisa baca di rumah di Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan berikutnya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Jadi hal yang ketiga, kalau hal yang pertama adalah hidup menurut gambar Allah, hal yang kedua adalah hidup dalam kasih, hal yang ketiga adalah hidup dengan memperkatakan firman. Ya, hidup dengan memperkatakan firman. Kalau kita lihat ya, dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Pada saat kita memperkatakan firman, firman itu ada di dalam hidup kita, dikatakan yang untung itu kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat. Pada saat kita memperkatakan firman, firman itu ada dalam hidup kita, otomatis kita menerima hikmat. Hikmat apa? Hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dikatakan, hikmat itu mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Luar biasa ya. Pada saat hikmat itu ada dalam kehidupan kita bisa mengajar dan menegur seorang dan yang lain. Dikatakan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dan kita mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Luar biasanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya TSI ya, TSI itu bagus banget gitu ya, dia terjemahkan ya. Di Kolose 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan seperti ini. Biarlah ajaran tentang Kristus terus memimpin, dikatakan. Jadi biarlah ajaran tentang Kristus itu berbicara firman. Nah, biarlah firman itu terus memimpin dan bertumbuh dengan subur di dalam hatimu. Luar biasa ya. Biarlah firman itu terus memimpin. Jadi firman itu pada saat kita memperkatakan firman itu terus memimpin kita, nggak cuma memimpin, dikatakan bertumbuh dengan subur di dalam hatimu. Ya. Firman itu memimpin kita dan bertumbuh dengan subur di dalam hati kita. Bukan cuma sampai sana, dikatakan supaya kalian saling mengajar dan menasehati dengan bijaksana. Jadi pada saat ada firman dalam kehidupan kita, firman itu memimpin kita, firman bertumbuh dengan subur di dalam hati kita, maka
kita akan saling mengajar dan menasehati satu sama lain dengan bijaksana. Jadi pada saat ada firman, firman itu menuntun kita. Jadi pada saat kita mengajar, pada saat kita menasehati satu sama lain itu kita nggak sembarang ngomong kayak gitu. Dikatakan kita mengajar dan menasehati dengan bijaksana. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah nyanyikanlah nyanyian yang berdasarkan kitab Mazmur dan lagu pujian lain serta lagu yang diberikan oleh Roh Allah. Biarlah hatimu selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Jadi pada saat kita hidup memperkatakan firman, kita hidup perkataan hidup firman, itu berbicara pada saat kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita sekarang kan ada nih program dari gereja ya. Kita baca Alkitab sama-sama, sekarang sudah ada di Keluaran ya, akan berlanjut di Imamat. Jadi kita belajar nih merenungkan firman, memperkatakan firman. Jadi kan pada saat kita belajar dibaca Alkitab itu kan kita nggak usah capek-capek ngomong, kita dengar kan, kita dengar itu dan kita sambil baca, kita sambil merenungkan firman yang kita dengar. Itu luar biasa banget, kita dengar dan kita lihat gitu ya, kita buka Alkitab kita. Dan itu sangat saya sendiri sudah baca gitu, saya sudah baca dan dengar itu luar biasa banget. Beda kalau kita cuma baca atau kita cuma dengar, itu beda banget. Dengan kita dengar dari MP3 dan kita baca gitu, kita baca. Itu betul-betul nancep gitu, tancap dan gampang bagi kita untuk mengingat dan merenungkannya. Jadi pada saat firman itu ada dalam kehidupan kita, memimpin kita dan kita bertumbuh, yang untung itu adalah kita gitu ya. Jadi itu memudahkan kita untuk bagaimana untuk kita bisa hidup sebagai manusia baru pada saat firman itu ada dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau, mungkin ada kalanya kita error gitu ya. Kita mau melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman itu akan reminder, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ervi, itu nggak benar loh. Seperti itu. Firman itu akan berbicara. Pada saat kita memperkatakan, kita menghidupi firman itu akan berbicara dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Itu akan menjaga kita. Makanya saya bilang yang diuntungkan adalah kita. Kita sendiri yang diuntungkan. Pada saat kita memperkatakan firman terus-menerus, makanya kita sama-sama dihimbau ya untuk kita belajar baca dan pahami Alkitab. Karena firman itu luar biasa gitu, luar biasa kuasanya dalam kehidupan kita. Itu terus-menerus menuntun, bukan cuma pada saat kita waktu-waktu saat ini kita merenungkan, kita ikut baca dan pahami firman, tapi terus-menerus kita diperbaharui, kita bertumbuh manusia rohani kita di dalam Tuhan Yesus. Itu luar biasa ya. Dan kita baca lagi, berikutnya kita lompat ya. Di Roma 12 ayat 20 sampai 21, kita lompat ya, di Roma 12 ayat 20 sampai 21. Kita baca dari firman itu, tetapi jika seterumu lapar, seterumu itu lawan ya. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi dikatakan di Roma 12 itu ayat 20, tetapi jika seteru itu berbicara musuh atau orang yang tidak kita sukai gitu ya. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau kita baca, waduh, masa sih dia lapar kita suruh kasih makan, seperti itu kan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Tapi kalau kita memperkatakan firman, kalau firman itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, jadi pada saat kita melihat bahwa orang yang tidak kita sukai, mungkin orang itu yang sudah melakukan hal yang nggak baik dalam kehidupan kita, tapi kebenaran firman dikatakan jika seterumu lapar, berilah dia makan, dikatakan, dan jika dia haus, berilah dia minum, dikatakan. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan berikutnya dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya, orang berbuat jahat pada kita, sudahlah, jangan kita membalas dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Coba Bapak Ibu ya, kalau punya TSI, coba Bapak Ibu lihat terjemahan TSI ya, untuk Roma 12 ayat 19 ya. Dikatakan gini, saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Katakannya jelas ya. Janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi kita balas dendam itu bukan wewenang kita, itu bukan hak kita untuk kita membalas dendam kepada orang yang jahat kepada kita. Saya percaya bahwa pasti kita pernah dijahatin orang ya.
kita pernah diperlakukan nggak enak gitu ya dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi pada saat kita memperkatakan firman itu ada dalam hidup kita, kita ingat bahwa dikatakan janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Dikatakan berikutnya, biar Allah saja, katanya, biar Allah saja sesuai dengan kemarahannya yang membalas kejahatan orang itu. Jadi bukan hak kita untuk balas dendam kepada orang yang sudah melakukan perbuatan jahat kepada kita. Jadi biar Allah saja sesuai dengan kemarahannya yang membalas kejahatan orang itu, dikatakan. Karena di dalam firman Tuhan tertulis, hanya aku yang berhak memberikan kehukuman. Jadi kita tidak berhak, kita tidak punya hak untuk membalas, untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi katakan hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Jadi bagian pembalasan bukan wewenang kita, bukan hak kita. Biarlah Allah yang melakukannya. Kalau tadi kita sudah baca, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terus berikutnya lagi, kita lihat ayat berikutnya. Tetapi hendaklah kita melakukan apa yang sesuai dengan ayat firman Tuhan. Kalau orang yang memusuhimu lapar, berilah dia makan. Kalau orang yang memusuhimu itu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu kamu akan membuat dia menjadi malu, gitu ya. Kalau tadi di terjemahan baru dikatakan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepala ya. Jadi pada saat orang yang musuhin kita ya, dia lapar kita kasih dia makan, dia haus kita kasih dia minum. Kalau di TB dikatakan kita menumpukan bara api ya, bara api tahu kan, mungkin arang kali ya, bara api ya, bara api di atas kepalanya seperti itu. Tapi kalau di TSI itu diterjemahkan seperti ini, karena dengan cara ini kamu akan membuat dia menjadi malu, ya kan. Cobalah orang yang sudah berbuat jahat pada kita, orang yang sudah melakukan hal yang gak enak pada kita, pada saat dia lapar dan dia haus kita kasih dia makan, apa yang terjadi dengan dia? Kita mahnya biasa aja, tapi dia pasti malu kan. Dia sudah berbuat jahat pada kita, kita tidak membalasnya, tapi malah kita memberikan dia makan dan memberikan dia minum pada saat dia haus, seperti itu. Dan berikutnya dia terakhir dikatakan, janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita, tetapi marilah kita mengalahkan kejahatan dengan cara terus berbuat baik. Jadi marilah kita mengalahkan kejahatan dengan cara terus berbuat baik, terus-menerus berbuat baik. Karena membalas bukan hak kita, membalas bukan wewenang kita. Biarlah Allah yang mengerjakannya. Itu bagiannya Tuhan gitulah. Jangan kita ambil bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni, bukan membalas. Jadi hari ini kita belajar ya dari Rasul Paulus dari Kolose 3 ayat 1 sampai 16 ya. Bagaimana sih kita hidup dalam manusia baru? Yang pertama kita 3H ya. 3H yang pertama adalah kita hidup menurut gambar Allah. Kita ingat lagi bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita suci dan kita kudus di hadapan Tuhan. Kehidupan yang lalu sudahlah. Kita sudah menerima kehidupan baru di dalam Tuhan. Yang pertama, hidup menurut gambar Allah. H yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kita sudah menerima kasih Allah. Bagian kita adalah membagikan kasih itu, saling melayani satu sama lain, menerima orang lain apa adanya tanpa terkecuali, belajar mengampuni satu sama lain, seperti itu. Kasih itulah yang memampukan kita untuk melakukannya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan H yang ketiga adalah hidup dengan memperkatakan firman. Jadi biarlah firman itu ada dalam kehidupan kita, ada terus dalam kehidupan kita, yang selalu menuntun kita, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu memimpin kita, yang selalu membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi 3H ya. Hidup menurut gambar Allah. H yang kedua adalah hidup dalam kasih. H yang ketiga adalah hidup dengan memperkatakan firman. Itulah hidup dalam manusia baru, seperti yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi firman itu bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya juga. Saya belajar untuk hidup menurut gambar Allah,
hidup dengan kasih dan hidup selalu dengan memperkatakan firman dalam kehidupan kita. Oke, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Nini boleh pimpin kita nih.